Kasih tepuk tangan di belakang beliau. Para tokoh-tokoh yang hadir di sini ada Habib Nasrullah. Terima kasih Habib, tepuk tangan buat Habib. Ini luar biasa, salah satu soko guru ya di IBF di Kebumen. Ada Mas Awam bersama Mbak Lia. Mana Mas Awam? Iya, beliau kalau dekat sama Mbak Lia nggak berani di keramaian. Kasih tepuk tangan buat Mas Awam. Juga hadir bersama kita di sini senior IBF ada Mas Andi. Mas Andi dari Kediri. Ya, Mas Andi bersama Ibu. Mas Muklis. Mas Muklis ini gubernur IBF Jawa Tengah DIY. Ya. Sama Ibu juga Mas Arsanto, ya Mas Arsanto ini juga gubernur di IBF. Selain di Jawa Tengah punya gubernur di Solo Raya, ya Mas Arsanto bersama Ibu. Siapa lagi bersama kita? Ya yang lain-lain ya, ada Mas Badro dari Cilacap dan kader-kader yang lain. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang siapkan Bapak Ibu hari ini untuk silaturahim bersama keluarga besar IBF. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Tadi saya sekilas dengar penjelasan dari Mas Awam ya, cerita tentang IBF, cerita tentang Beli Indonesia, cerita bagaimana kita membangun. Ya, mungkin saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Jadi IBF lahir tahun 2009 bulan Agustus, ya tanggal 9 Agustus. Dan sejak saat itu saya setiap tahun rada bermasalah sama istri saya. Karena 9 Agustus itu dulu biar ingat itu hari pernikahan saya dengan istri saya. Jadi sekarang menjadi ulang tahun IBF. Jadi IBF bersaing sama istri saya, dan istri saya selalu ulang tahunnya digeser. Kadang-kadang tanggal 10, kadang-kadang tanggal 9, kadang-kadang tanggal 11. Ada istri saya juga yang terhormat Ibu Presiden di IBF. Coba berdiri dong. Ini jarang sekali ya, jarang sekali membersamai saya. Ya karena ini tahun-tahun politik, ya konstituen itu harus tahu Ibu Presidennya. Ya. Jadi 9 Agustus 2009. Saya ini bukan motivator, saya itu juga bukan trainer, gitu ya. Tetapi pada saat itu memang di Indonesia itu kan macam-macam yang namanya gerakan itu ya. Saking kita itu pinginnya membangun dunia usaha, membangun ekonomi gitu. Jadi nggak ngerti lagi mana yang harus diikuti. Jadi waktu itu di Indonesia itu bergerak gitu. Jadi kalau ada orang yang susah mau menjadi pengusaha itu, kalau susah itu bingungnya minta ampun. Jadi salah satu penyakit pengusaha, ya, bukan penyakit, tantangan mungkin pengusaha itu apa sih? Yang namanya self doubt, yang namanya ragu pada dirinya sendiri, terutama kalau lagi sulit, gitu. Makanya apalagi kita ini jadi pengusaha itu nggak ada gurunya. Berbeda yang mungkin putranya atau putrinya Pak Fuad gitu, yang biasa lihat bapaknya gitu kan, bapaknya jatuh bangun, udah pasti jatuh bangun lah, nggak mungkin enggak, mau ngomong sekeren apapun gitu, kalau belum jatuh bangun jangan diikuti dulu gitu. Ada sih orang tanya tuh ya, Pak Happy, emang kalau mau jadi orang hebat gitu, jadi orang sukses itu mesti jatuh dulu ya Pak? Enggak juga. Cuman saya belum pernah ketemu contohnya
Itu masalahnya. Gitu. Nah, tapi jatuh bangun itu sendiri buat pengusaha sukses, buat pengusaha beneran kayak Mas Fuad, Pak Fuad, sama buat kita yang baru-baru itu berbeda. Pak Fuad itu melihat jatuh bangun itu hal yang biasa. Saya kemarin ketemu dengan satu konsultan. Teman saya itu konsultan dari keluarga di Inggris, Pak. Jadi keluarga Inggris ini keluarga kaya dari abad ke-17. Itu orang Inggris ini. Dia ingin masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena dia memperkirakan 50 tahun ke depan ekonomi itu akan bergeser dari Eropa itu ke Asia, dan wabil khusus Asia Tenggara, wabil super khususnya Indonesia 50 tahun ke depan. Sehingga keluarga Inggris ini perlu mulai mengalihkan aset-asetnya itu ke Indonesia. Salah satu board konsultannya itu teman saya. Nah, teman saya itu cerita, keluarga ini jumlahnya ada 500 orang. Ini kalau bahasa sugih kabeh, kaya semua. Dan dia itu udah memikirkan 50 tahun ke depan dia harus mulai pindahkan aset-aset kayanya ke Indonesia. Gitu. Dan keluarga ini dari tahun 17, dari abad ke-17 itu jatuh bangun itu setiap 30 tahun sekali, 20 tahun sekali itu jatuh bangun. Miskin gitu. Naik kaya lagi, miskin lagi, kaya lagi. Gitu. Itu keluarga Inggris yang sudah kayanya luar biasa masih jatuh bangun juga. Gitu. Makanya orang-orang yang kaya beneran gitu ya. Mungkin di sini kebetulan di sini ada Bu Seger, ada Pak Fuad, itu orang kaya beneran. Tanya sama beliau, jatuh itu biasa, gitu. Buat mereka, nggak punya duit juga biasa. Maksudnya gini, kita udah ngatur, kadang-kadang salah hitung juga, gitu ya kan? Udah salah hitung, kadang-kadang ya terpaksa lah kita jual-jualin dulu, tutup-tutup. Itu bedanya orang biasa gitu. Orang biasa sama orang yang kaya beneran. Orang kaya beneran biasa aja, tenang aja gitu. Kayak tentara itu kalau yang hebat itu gitu. Coba tentara. Terus gini, klub sepak bola kayak Chelsea, kayak Manchester United. Kalau kalah itu biasa. Jalannya itu masih kayak orang hebat, masih kayak pemenang. Beda sama kita yang kebumen kalah nangis semua gitu kan. Nah itu membangun kekayaan itu sama gitu. Nggak punya duit biasa aja gitu. Pemerintah aja bisa nggak punya duit tuh, masa kita nggak punya duit gitu. Pemerintah bisa nyetak duit, bisa duit juga gitu. Aneh juga sih gitu. Emang iya. Iya, makanya jangan sampai 3 periode kan gitu. Saya kenal Pak Jokowi lebih dekat daripada kalian. Ya. Ini ada soalnya yang gelisah biar seneng gitu ya. Nah, pengusaha yang repot ini, Indonesia ini kebanyakan banyak orang itu belum jadi orang kaya beneran. Nah itu yang bahaya gitu. Makanya belum jadi kaya beneran, makanya susah dikit bingung. Jadi menghadapi self doubt namanya, keraguan pada diri sendiri. Gitu. Dan ketika orang ragu pada dirinya sendiri, hilangnya itu jauh lebih dalam, sangat mudah. Berapa banyak ya pengusaha lagi susah gitu, ketemu nih namanya bisnis coach. Oke, kita benerin begitu 30% hilang usaha. Makanya saya bangun IIBM bangun bisnis coach. Saya nggak mau namanya bisnis coach, namanya V-coach, voluntary coach. Voluntary itu artinya sukarela. Jadi di IIBM nggak ada orang cari duit, gitu. Bahkan di IIBM itu kita sebut ada 2 macam pengusaha putus asa. Saya kenal ini. Yang pertama ciri-cirinya, dia karena susah berbisnis, dia menjadi konsultan bisnis.
Lebih gampang jadi konsultan daripada bisnis. Itu alam-alam itu bahaya. BEM nggak boleh, haram hukumnya, gitu kan? Ini fikut semua nih, fikut semua. Anda kok mau minta duit? Kita bantu kabupaten. Saya jauh dulu Mas Hasto, gitu. Mas Hasto itu kan kita bantuin para bupati, para gubernur, ya beberapa menteri, gitu. Nggak semua menteri itu ya pintar juga, gitu. Nggak semua. Jadi kita mesti kasih pencerahan juga kadang-kadang. Mas Hasto itu pada waktu itu. Jadi kalau di BR itu nggak ada pimpinannya itu ngambil duit dari situ. Jadi kalau kita itu misi di Kalimantan, ini Mas Arsanto, aku diceritain misi di Kalimantan di Pontianak, baru di BR baru. Begitu dia bikin, begitu nggak mau dibayar, tiket bayar sendiri, hotel bayar sendiri, iya kan? Habis itu makan, 300 orang makan, yang ngebosin siapa? Pembicara. Namanya orang kaya, kalau kalian mau cari duit itu, ya ada duitnya, nggak gede kecil, udah saya lupain aja. Itu Mas Hasto itu dulu, gitu ya. Saking terima kasihnya dulu kita bantuin di Kulon Progo itu gerakan bela dan beli Kulon Progo. Ya pernah dengar? Ya. Itu gerakan itu, Mas Hasto itu bilang gini, Mas Epi, ini piye cara membangun ekonomi? Saya ini di Kulon Progo ini kan termasuk kabupaten yang miskin. Itu kabupaten miskin. Kabupaten miskin di sebuah provinsi yang miskin. Ya kan miskin padat itu namanya. Berbeda dengan bupati yang lain. Bupati lain, saya nggak tahu kalau di Kebumen. Bupati lain kan temannya banyak Mas. Punya emas, punya batu bara, punya sawit, punya hutan, itu bisa dibagi-bagi. Kekayaan banyak banget. Jadi bupati di sana pakai merek itu kaya itu kalau mau gitu ya. Maksudnya bangun ekonomi. Ini Mas Hasto tuh nggak punya. Oke, Mas, kita bangun. Gimana caranya? Ada orangnya enggak? Oh ada kalau orang. Lagi itu juga jadi beban. Bagaimana orang itu menjadi kekayaan? Yeah. Kenapa? Kita kan bicara ekonomi, Mas. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu ilmu tentang perilaku manusia. Ini kalau Anda itu memahami ini kaya, tanya walaupun tidak ngomong, ya yang namanya Mas Fuad, Pak Fuad ini kan lebih pengusaha, yang namanya Bu Seger, yang namanya Pak Awam, tahu tentang ilmu perilaku manusia. Ya. Itu ekonomi. Gitu. Kalau perilakunya bisa kita pahami aja, kita ikuti, di situ ada ekonomi. Maka dibangunlah itu yang namanya gerakan bela dan beli Kulon Progo. Oh ini belum tahu ya, gerakan beli Indonesia belum tahu ya di sini. Ini gerakannya begini. Kalau saya ngomong beli Indonesia, jawabnya bela Indonesia. Begini tapi yang semangat ya. Gitu. Kalau saya bilang bela Indonesia, beli Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Keren banget. Tepuk tangan dong. Yang lebih keras itu biar ini pada rontok semua gitu. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Beli Kebumen. Bela Kebumen. Bela Kebumen. Beli Kebumen. Tepuk tangan buat Bapak. Walhasil kita lakukan gerakan beli Kulon Progo itu dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Kulon Progo dengan gerakan ini turun 8%. Turun 8%. Itu ilmu perilaku manusia. Nah, Mas Hasto, ya kan, mungkin karena nggak enak waktu itu ada Mas Budi, ya Mas Budi Ustadz Farid, ngadep ke saya. Pak Epi, ada salam dari Mas Hasto. Beliau nawarin itu di Kulon Progo itu ada pembangunan bandara. Udahlah, ada satu itu yang Pak Hasto bisa nitip gitu, Pak Epi yang masuk sama teman-teman gitu untuk menara kontrol. Nilainya sekitar 500 miliar kalau nggak salah gitu ya. Ya kalau 100 miliar dapat lah profit. Tinggal mindahin aja gitu ya. Ini bukan triliunnya KPK karena udah lewat Mas. Ya. 100 miliar
gitu. Buat saya banyak juga gitu. Berbanyak kan? Saya bilang ini IIPF. Saya bilang sama Budi Handoyo, wafat sekarang. Budi Handoyo itu lagi susahnya minta ampun. Ustaz Arif juga susahnya minta ampun, nggak punya bisnis kan? Saya bilang gini, sampaikan salam Mas Hasto, kita nggak ngambil. Terima kasih. Kita melakukan ini bukan untuk itu. Saya nggak. Kenapa? Kalau kita ambil, Pak Hasto nggak dengerin kita lagi ngomong. Nah itu IIPF yang 100 miliar aja ditolak, apalagi workshop cuma sekali, cuma 1 juta, 2 juta, kelamaan kayaknya. Iya. Nah ternyata itulah IIPF itu. Makanya alhamdulillah sejak 2009, jadi dari 2009 itu banyak pengusaha yang menderita self doubt, ragu pada dirinya sendiri. Terutama pengusaha-pengusaha jadi-jadian kayak saya ini, gitu, bapaknya pegawai negeri, ibunya pedagang, anaknya kok mau jadi pengusaha, gitu. Kamu belajar dari mana? Gitu. Ini yang banyak di Indonesia, karena Indonesia memang kekurangan pengusaha, gitu. Kekurangan pengusaha. Kalau Indonesia banyak pengusaha kuat, enggak kayak gini kita sekarang, enggak kayak gini. Ini artinya apa ya? Oh bahagia. Soalnya birunya itu membuat saya itu rada bergetan juga. Iya. Saya kadang-kadang pulang kalau lihat. Jadi kekurangan pengusaha. Nah itu ya sasaran paling empuk. Makanya berdirilah IIPF pada saat itu. Jadi ada works, ada ini ya. Ada yang namanya training gitu. Orang itu karena pinginnya jadi pengusaha, kelihatannya kaya, kelihatannya hebat, maka membayar workshop itu, membayar mentoring, coaching itu bisa sampai 150 juta. Bahkan ada satu bank itu yang ngereditin itu. Nah waktu itu ada tukang jahit, ya, tukang jahit, nggak ada yang rumahnya. Masya Allah, banyak disaster. Disitulah lahirnya IPF. Saya itu nggak bisa ngomong sebetulnya. Kalau perintah biasa sih jadi dulu ya, minta setoran ya nggak terlatih dikit gitu ya. Tapi ngasih tahu orang itu nggak bisa gitu. Ya udah kita jalanin gitu. Saya nggak nyangka hari ini sampai hari ini kader-kader IPF di seluruh Indonesia jumlahnya ada 200.000. Kantor-kantor ada banyak sekali. Ya, contohnya ini di Kebumen ya, di Kebumen ada Habib Nasrullah, ada Mas Awam, ada Prastowo Aji, ada siapa lagi? Banyak Haryanto juga di sini ya. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya IPF itu kita bisa memberikan alternatif. Nah, berbeda dengan yang lain. IPF itu kalau diperhatikan workshopnya, apa yang diajarkan? Kita nggak jualan workshop, ya, tapi ada workshop. Nggak jualan workshop, ada workshop. Berbeda dengan yang lain, gitu. Temanya lain, gitu ya. Temanya lain, isinya lain, caranya lain. Gitu. Kenapa? Satu, IIPF itu fokus membangun karakter pengusaha. Jadi IIPF tidak fokus pada metodologi, enggak. Maka di IIPF yang banyak dibicarakan itu adalah prinsip-prinsip bisnis. Yang ikut di IIPF itu ada yang master, orang lulusan dari Amerika ya ikut IIPF, orang nggak sekolah ya ikut IIPF, semua bisa. Gitu. Kita bicara tentang prinsip-prinsip. Kita berbicara ada 3 hal. Satu, tentang kewirausahaan, tentang bisnis. Itu ya. Yang kedua, kita bicara tentang leadership. Leadership itu apa? Bagaimana Anda itu memutuskan segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Itu ukuran seberapa kuat leadership Anda. Kalau kita itu kebanyakan mikir ini itu ya, mungkin Anda belum. Itu
Kalau pemimpin-pemimpin besar dalam situasi sulit ditanya, keluar keputusannya. Gitu. Dan setiap keputusan itu bisa salah, bisa benar. Gitu. Biasa aja kali, gitu. Ya kan? Itu masih jalan terus. Gitu. Yang ketiga, bicara tentang spiritualitas. Gitu. Kalau mau bicara tentang ruh. Gitu, karena di sini IIBF namanya bicara tentang Indonesia, bicara tentang Islam, tentang bisnis. Gitu. Nah, di IIBF banyak, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang PKS, Muhammadiyah juga bisa PKS juga ya. Ada orang HTI, ya, yang udah dibubarin itu ada, gitu. Orang FPI ada, gitu. Di sini ada, gitu. Ayo kita Pak, mana yang kira-kira FPI ada? Tapi rukun semua. Kenapa rukun semua? Karena kita tidak berbicara tentang fikih di IIBF. Gitu. IIBF bicara tentang prinsip. Kalau fikih tanya gurunya masing-masing itu di IIBF. Jadi IIBF ini contoh nih. Bicara tentang riba. Halal atau haram? Haram, semua setuju. Leasing termasuk halal atau haram? Udah mulai berbeda Pak. Ini PKS satu, yang satu HTI ini. Bank syariah halal atau haram? Yang ngomong haram orang HTI pasti. Karena satu-satunya saya kenal satu-satu. Makanya di IBF kita nggak bicara tentang itu, makanya rukun. Gitu. Saya punya majelis, saya kebetulan. Nah, ini kunci persatuan itu di situ. Gitu. Saya punya majelis saya isinya sedikit orang, tapi pimpinan NU dan pimpinan Muhammadiyah. Gitu. Kebetulan saya ini yang juga Muhammadiyah juga. Ya cuma kayak gitu Pak, gak enak gitu. Di NU dibilang Muhammadiyah, di Muhammadiyah dibilang saya orang NU. Gitu karena kebanyakan sholawat katanya. Saya punya majelis bisa berubah sih, tapi solid. lagi di Kenapa? Yang kita berbicarakan ngomong prinsip. Gitu. Saya majelis yang ada pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, saya tidak berbicara tentang tema tentang yasinan. Wah, bisa ribut Pak. Gitu. Pentingnya yasinan di dalam kehidupan misalnya. Udah, ngomong ada ribut Pak, itu kalau begituan, gitu. Berjanjian, ya, begitu. Kalau yang namanya sholat itu bismillahnya itu dibaca apa enggak? Gitu. Ini Mas Fuad paling tahu nih. Kita nggak bahas itu, kita bahas tentang nasib bangsa, kita bahas tentang ekonomi, kita bahas tentang bagaimana menghijrahkan ekonomi itu menjadi ekonomi tanpa riba. Semua luar biasa. Gitu. Nah, di IBM menggunakan itu. Spiritualitas kita tetap, dan ini peluang sebenarnya ya. Kalau kita dapat ini luar biasa. Gitu. Indonesia itu menungguin ini, itu yang namanya bersatu. Dan mudah-mudahan ini di sini itu cermin dari persatuan. Saya yakin ini banyak macam-macam. Gitu. Kita bicara prinsip, karena kita bicara tentang sesuatu yang tidak prinsip, kita mengorbankan prinsip. Nah, IIBF itu membangun karakter, fokus pada membangun karakter. Maka di IIBF itu kita nggak ada nih ngajarin tentang Facebook. Enggak, banyak di pasar banyak. Kita nggak, Facebook itu penting hari ini, tapi itu kita nggak mau di situ, kita nggak main di situ. Kita membangun karakter. Gitu. Dan karena kita membangun karakter, ya, ini kenapa membangun karakter? Karena ini yang dilupakan oleh bangsa ini hari ini. Bangsa Indonesia itu lari dari logika pembangunan karakter. Salah satu ciri-cirinya, ya, cara rekrutmen pemimpin kita itu udah gak berbicara karakter, berbicaranya popularitas, berbicaranya loh, yang mau pemilihan presiden yang disurvei itu mau milih, itu aneh nggak? Harusnya yang disurvei presidennya, calonnya, anaknya sopo, lahirnya kapan, ibunya sopo, iya kan? Dengan tetangga bagaimana? Iya.
dengan anak-anaknya bagaimana, kehidupan sosialnya itu kan harus gitu. Dan itu kita hari ini tahu. Nah, penyakit terbesar ini juga menjadi ini karena pembangunan karakter itu gak lagi digunakan dalam pembangunan bangsa, itu menjadi penyakit bagi masyarakat. Contoh anak-anak kita, ya, anak-anak kita dulu, Bu, itu ibu kalau nanya anak cita-citanya jadi apa, Dek? Jadi dokter, terus jadi apa lagi? Polisi, jadi guru, jadi tentara. Sekarang cita-citanya jadi apa? YouTuber, jawabannya kompak semua. Kenapa? Ini bahaya bagi pembangunan anak itu. Karena anak kita melihat kok ada ya orang kaya banget, tapi nggak harus sesusah Bu Seger, nggak harus sesusah Mas Fuad. Mas Fuad itu mesti bangun gedung kelamaan Mas, gitu. Kalau sekali viral itu duitnya lebih besar daripada jenengan katanya itu. Nah ini Indonesia mau jadi apa? Itu. Ini nular anak-anak kita, nular kepada para pengusaha. Pengusaha itu lebih ingin dikenal sebagai orang sukses daripada jadi orang sukses. Lebih senang dilihat, lebih penting kelihatan kaya daripada jadi orang kaya. Itu bahaya banget gitu. Usaha baru kemarin viral, wah seolah-olah udah hebat banget. Nah di BSN selalu bilang gitu, business is not a popularity contest. Bisnis itu bukan untuk gaya-gayaan gitu. Oh sampai nggak gaya aja susah. Nggak kebanyakan gaya gitu. Ini banyak nih bekas-bekas kebanyakan gaya banyak di sini. Andi gitu ya dulu, wah viral, wah punya rumah sakit, punya kliniknya banyak, itu tanya sama Andi gitu, kemana itu rumah sakit? Nggak ada lagi, kebanyakan gaya sih kamu. Nah ini banyak, itu yang disentuh oleh IBF gitu. Jadi gini ya, memang terkenal itu menyenangkan, tapi di Islam, dalam Islam ingin terkenal itu tercela. Gitu. Saya ya ini mungkin karena kebanyakan ngomong, jadi saya sendiri itu malu kalau lihat ada baliho saya. Saya itu bukan orang yang ingin terkenal. Bukan berarti saya nggak terkenal, jangan salah ya. Jangan salah. Jadi suatu saat aku lagi jalan ke Bandung, saya kan diundang di Pusdai. Saya kok saya familiar ya kamu. Beliau wadah yang minta ampun. Saya baru tahu kok ini wajah saya. Hampir nggak kenal gitu. Mungkin karena di Photoshop itu kan kelihatan bercahaya gitu. Udah saya bilang motor balik, saya sobek-sobek itu yang namanya baliho itu. Benar-benar saya sobek-sobek. Orang pada datang Bu. Pak siapa Pak? Lawan politik ya Pak. Lawan politik itu wajah saya. Di Solo pernah ya dulu di Solo waktu ada Ibu Aminah segala macam kan gitu. Wajah saya itu dipasang dari Jogja ke Solo. Di pohon-pohon, Masya Allah. Saya bilang dibuka. Ikonya nggak mau. Jangan nggak. Pak itu bohongan lah. Saya bilang kalau nggak lepas malam ini, saya nggak datang. Akhirnya dilepas semua. Tapi kalau sekarang saya udah males lah gitu ya, gitu ngomong-ngomong seperti itu, ya kan? Karena ya beredar juga wajah-wajah itu, ya kan? Jadi gini, terkenal oke lah gitu ya. Tapi kalau fokus Anda itu ingin terkenal, Anda lupa fokus yang lain. Gitu. Padahal yang namanya menjadi pengusaha itu kualitas tertinggi yang dibutuhkan. Jadi kalau bilang bahwa pintu rezeki itu 9 itu dari menjadi pedagang pengusaha, persoalannya ada 99. Gitu. Nggak
segitu aja. Nah, ini pentingnya pembangunan karakter. Gitu. Maka di IBF itu kita ajarin orang, ya kan? Tapi semua 3 hal ini yang namanya leadership, spiritual, sama entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu apa? Kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan itu adalah playing rich. Kewirausahaan, menjadi wirausaha, menjadi seorang pengusaha itu artinya bermain kaya. Itu ini. Gitu. Dan di situ kuncinya. Maka menjadi orang kaya, menjadi wirausaha tidak ditentukan berapa duit Anda hari ini. Enggak. Justru menjadi orang kaya itu diukur ketika kalian habis semua itu. Apakah perilaku kalian itu masih sehebat dulu? Apakah berubah jadi orang miskin? Di situ kuncinya. Disitulah karakter. Makanya kenapa yang namanya orang kaya itu naik turun, dia makin lama makin bagus, gitu. Makin lama yang dianggap dulu masalah itu nggak ada masalah, bukan masalah, biasa aja. Menjadi pengusaha itu kan nggak harus punya duit, nggak harus punya duit. Yang penting bisa mengusahakan duitnya itu, kan ya? Tanya sama yang hebat-hebat, ya siapa namanya? Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri ketika susahnya dia sampai, Bapak Ibu coba dibuka ya di mana. Dia itu sampai bilang begini, saya itu tahun 98 kan baru main. Saya lebih miskin daripada pengemis. Lebih miskin daripada pengemis. Bagaimana dia itu mau menggambarkan saking miskinnya saya. Keluarga Bakri udah berapa? Udah hampir 100 tahun kali itu turun-temurun. Lewat juga. Gitu. Hari ini luar biasa. Dulu saham grupnya dimiliki oleh Abu Rizal Bakri itu tinggal 2,5%. 2,5% loh dari kontrol majority, tinggal 2,5%. Hari ini kontrol lagi. Ya itu orang kaya. Itulah perilaku itu disebut orang kaya. Bukan hartanya berapa, tetapi cara Anda bermain seperti apa, cara Anda menjalankan hidup itu seperti apa. Gitu. Kalau Anda itu semangat ditentukan oleh saldo, lebih banyak semangat ya. Ya saya tahu lah gitu. Saya tuh punya ilmu membaca saldo dari wajah. Saya tahu lah. Ini banyak yang nggak semangat. Gitu. Utangnya biasa aja kali utang. Utangnya banyak. Lah itu orang kaya namanya. Loh, bedanya orang kaya sama orang miskin salah satunya dari utangnya. Orang kaya itu utangnya banyak. Orang miskin utangnya dikit. Coba kalau kita dengar ya. Misalnya Mas Awam itu mau utang. Kira-kira utangnya berapa? Kalau mau utang itu berapa? 10 miliar. 20 miliar gitu. 100 juta. Nggak mau 100 juta lu. Iya kan? Buat apa saya 100 juta? Coba Anda dengerin saat motor itu bembang. Itu juga mau utang juga mereka. Dengerin. Berapa utang? 100.000. Gak mungkin kayak Mas Awam. Berapa utang? 20 miliar. Gak mungkin becak motor 20 miliar utangnya. Gitu. Nah, kita ini ada ya. Contoh di IBF itu ada yang namanya workshop. Workshop itu keluar dari pintu workshop, berapapun utangnya lunas. Tapi kalau di bawah 3 miliar nggak bisa itu workshop itu. Karena workshop itu khusus untuk anak-anak dewasa. Jadi kalau 3 miliar itu kan itu urusannya TK, SD, gitu Mas gitu. Judulnya How to be Debt Free. Gimana lepas dari lilitan utang? Lepas dari lilitan utang, bukan utangnya jadi nol.
Nggak bisa. Bagaimana pengusaha utangnya jadi nol, Pak? Kecuali pengusaha pecel atau bado-bado, ya nol, Pak. Tapi kalau kayak Mas Awam ini kayak beliau gitu, udah kalau punya utang bank, paling nggak utang beras. Beras itu butuh banyak, masa bisa bayar tahun bulan harus bayar sekarang juga misalnya. Ya jadi kadang-kadang kita ini banyak belajar, tapi banyak salah paham. Gitu. Makanya mending tahu sedikit tapi paham daripada tahu banyak salah paham semua. Nggak jadi apapun gitu. Nah ini yang namanya bangun karakter. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di IBM nih, di IBM. Saya tuh pernah ada transaksi dengan teman gitu ya. Orang itu triliun lah gitu. Dia utang 49. Dulu saya beli aset dia itu 5 juta US. 5 juta US. Nggak taunya kan kebun sawit ada 8.000 hektar. Nah, nggak taunya dia telepon sama bupatinya gitu. Jangan dikasih buka dulu. Ternyata adiknya mau ngambil, ada batu barangnya. Udah, ya udah, mau nggak mau saya serahkan lagi. Dia bayar 20%. Saya bilang gini, aku nggak mau kalau dibayar cuma 5 juta, gitu karena aku habis banyak. Gitu. Berapa Pak mau jual? 7 juta US. Langsung dibayar 20%. Sisanya itu nggak pernah dibayar nanti. Nggak pernah dibayar. Nah, udah rolong. Begitu dia utang sama saya, dia nggak pernah ketemu sama saya. Ini ketemu terus. Diundang, kan? Diundang di Kuningan. Saya datang, dia datang, berdua gitu. Cuman bedanya saya bawa mobil Alfa, dia bawa helikopter gitu. Dia yang utang sama saya gitu. Baik-baik aja. Wah, anak buah saya pada itu, ditagih. Masa ya aku nagih neng panggung ini gimana? Atau gini, helikopternya kita tahan. Kamu helikopter beda sama bentor. Itu ya lunas tapi butuh waktu 4 tahun ya habislah duit ya kan, namanya juga terakhir itu 49 miliar ya kalau nggak salah, itu bayarnya 1 miliar 2 miliar ya habislah gitu. Orangnya udah kaya lagi bro sekarang, dulu baru biasa kaya lagi. Itu satu kasus yang lain, saya pas waktu itu bicara di depan di radio Rasio ini kan yang denger banyak banget. Baru kali itu saya itu bicara, temanya sama, tentang bagaimana lepas dari lilitan utang. Jadi baru kali itu ketika siaran radio itu yang SMS itu 700 sampai jebol, punya Mas Odik itu handphonenya itu sampai 1000 lebih gitu. Jadi kita nggak sempat baca satu persatu lama gitu ya. Gitu. Biasanya kalau di televisi gitu aja paling 10 orang gitu yang WA gitu ya dulu nggak ada WA ya, SMS gitu. Itu 700. Jadi kalau di sini ada 300 orang gitu ya, punya utang semua gitu, tenang aja, ada di luar lebih banyak lagi. Nah, karena kita itu dibacanya itu pelan-pelan gitu ya, baru tahu ada yang nanya sama saya, Pak Ebi, hukum orang yang nggak bisa bayar utang terus nggak kuat terus bunuh diri itu gimana? Itu beneran itu tanya kayak gitu. Saya pernah bicara sama teman saya sekjen MUI, jadi sekjen MUI sama jadi presiden IPM lebih berat. Kenapa? Loh, kalau kamu itu ditanya itu paling kan fatwanya tentang makanan halal. Kalau ini tentang bunuh diri Pak. Begitu kita tanya, nggak taunya dia itu pedagang cendol yang setiap hari itu bayar utang itu bunganya aja 20.000. Kadang-kadang dia dapat 30.000, kadang-kadang dapat 10.000. Itu stres menang setiap hari sampai pengen bunuh diri. Utangnya cuma 2 juta. Nah, pertanyaan saya ini pertanyaan serius nih. Tentang utang ini, teman saya yang utang 49 miliar ke saya, atau Bapak Cendol ini yang 2 juta yang terlilit utang,
Yang 49 apa yang 2 juta, Bu? 2 juta terlilit utang. Yang 49 nggak merasa utang. Sampai dia lupa utangnya lunas sendiri. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Karakter, mental. Mentalitas, capacity, karakter. Itu yang membedakan. Dan itu juga yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Kenapa Jepang membangun, Jepang jadi, Cina membangun, Cina jadi, Amerika membangun, Amerika jadi, Indonesia bangun, nggak jadi-jadi. Itu juga karena karakter, mereka bangun karakter, kita enggak. Saya tanya, saya punya teman di Korea Selatan. Korea Selatan itu menjadi kekuatan ekonomi nomor 11 hari ini. Luar biasa sekali. Punya apa Korea Selatan? Enggak punya apa. Enggak punya apa. Dia punya, kita itu impor itu Mas, impor baja itu dari Korea kan? Gitu. Kita itu punya, bisa bikin sendiri, kita impor dari mereka. Sedangkan Korea Selatan itu enggak punya biji besi. Dia bisa ekspor. Dia nggak punya biji besi, tapi dia punya karakter kaya. Saya tanya, apa sih modal Korsel? Gitu. Teman-teman saya pengusaha di sana, kita modalnya orang. Kita kerja keras, kita yakin, kita bahu-membahu. Itu kemauan karakter. Dan itu yang tidak dimiliki, sehingga hari ini umat Islam itu nggak kemana-mana. Bangsa Indonesia sebelum merdeka dulu, bangsa Indonesia pribumi ini menjadi ekonomi golongan ketiga sesudah Belanda, Cina, kemudian bangsa Indonesia. Sampai hari ini nggak berubah. Kita masih nomor 3. Yang nomor 1, 2 ganti-gantian. Nomor 3-nya nggak pernah gantian kita. Kenapa? Karena kita itu lupa menggunakan. Karena banyak juga orang gitu yang akhirnya mendidik bangsa kita, mendidik pengusaha-pengusaha kita lebih membangun brand gitu. Orang kita lebih senang citra gitu daripada mending lebih fokus pingin disebut orang kaya daripada kaya beneran. Lebih fokus pingin dilihat sukses daripada sukses benar. Itu problem besar, dan itulah yang menjadi PR bagi IPF. Maka kalau di IPF ada tadi how to be driver itu apa? Gitu. How to be driver itu bisa lunas gitu. Keluar lunas. Kenapa? Ya karena dibangun karakternya. Kok bisa lunas? Iya, tinggal bayar aja. Gitu. Tapi lunas dulu. Kan itu lepas dari lilitan utang. Lepas dari utang itu maksudnya apa? Kita menjadi manusia merdeka. Anda itu baru utang 3 miliar udah merasa nggak merdeka. Lo kalau udah tahu 3 miliar nggak merdeka, kenapa nggak 300 miliar itu sekalian? Sama-sama nggak merdeka. Iya nggak? Gitu. Apalagi 2 juta nggak merdeka. Waduh, hidup cuma sekali, ya kan? Nah, ini dibangun karena di Indonesia ini kan dikasih semuanya itu tentang modal ekonomi kita punya semua. Nah, pembangunan karakter ini yang harus menyentuh anak-anak kita. Ya, saya sendiri saya nggak peduli anak saya mau jadi apa. Maksudnya saya peduli, tapi maksudnya saya tidak mengintervensi. Anak saya yang nomor 1 ya sekarang aja bilang mau jadi pengusaha. Tadinya enggak, mau jadi desainer lah, inilah itu. Ya sekolahnya saya sekolahin. Anak saya nomor 2 ingin jadi pengusaha kayak bapaknya. Oke, sekolah juga gitu kan di bisnis. Nomor 3 ingin jadi dokter. Ya kata sekolahin dokter. Yang nomor 4 agak beda dikit. Ingin jadi presiden.
Iya. Tapi saya bilang, pokoknya kamu jadi apapun pokoknya support. Yang penting 3 hal nih, 3 hal. Kan kita komunikasikan masih lebih gampang. 1, iman Islam, pegang iman Islam. Karena kalau kamu hilang yang lain, kamu bakal hilang. Kamu kumpulin harta, bakal hilang juga, percaya. Tapi apakah kamu bisa kembalikan lagi dan tumbuhkan lagi? Itu persoalan sungguhnya. Kalau hilang mah persoalan waktu. Gitu. Naik turun biasa aja. Gitu. Coba tanya orang. Sama Warren Buffett itu umur 35 tahun mau terjun dari Warren Buffett itu orang terkaya. Ya. Elon Musk, Anda kalau tahu orang terkaya sekarang Elon Musk namanya. Mau bangkrut itu tiap hari. Mau bangkrut terus. Gitu. Kadang-kadang itu penting juga. Masa jadi orang seumur hidup gak pernah mau bangkrut? Itu kan aneh. Jadi petualangan apa lagi yang kau tunggu? Iya, saya itu dulu pegawai. Karir saya terakhir itu direktur televisi. Sekarang jadi TV One, saya itu direktur teknik. Gitu. Saya pikir ya udah gitu. Pertama ya kita usaha mite-mite gitu kan, alat berat gitu. Habis itu ngutang, gua sejak satu gak pernah bisa tidur. Enggak pernah bisa tidur. Ngutangnya banyak. Untuk mengcover itu ngutang lagi terus gitu. Gua mikir terus gitu. Tapi ya akhirnya begini nih. Gitu. Coba kalau saya itu di sana terus ya udah gitu-gitu aja. Paling menjadi persoalannya temannya naik pangkat kita belum gitu. Asik banget lah gitu ya. Gitu. Jadi sekali-kali yang namanya, dan saya bangga itu dulu saya jatuh ya gak banyak sih, 62 miliar nggak begitu banyak, harusnya tuh 2 triliun gitu ya tapi ya lumayan lah 62, tapi kan belum 62 juta, apalagi 6 juta, 6,2 juta, masa bangkrut kok 6,2 juta, nggak inspiring sama sekali. Ya tetangga saya hilang motornya ada 14 juta gitu. Jadi sekali-kali yang namanya bangkrut itu 62 juta. Jadi kita mikir gitu. Doanya itu nangis beneran gitu ya kan. Ya Allah percaya enggak sama air mata kita itu persoalan lain. Iya kan gitu. Setidak-tidaknya kita nangis malam itu. Dan harus cari buat gimana nutup 62 miliar itu. Dan ketika 62 miliar kita baru gitu. Baru kita itu aduh lupa sedekah yang ugal-ugalan ya. Sedekah itu kadang-kadang mesti ugal-ugalan juga. Lupa semua gitu. Makanya waktu 62 juta aku bilang lupa begini, lupa kita aku bilang sama istri saya. Mak kita utang lagi 2 miliar kita bagi-bagi gitu. Ayo gitu sama istri saya kan semangat begitu. Soalnya udah malas mikir juga beliau gitu. Ya nggak apa-apa tapi ada kebaikan. 62 miliar sama 64 miliar kan sama-sama banyak. Iya enggak? Nambah dikit lah nggak apa-apa. Gitu. Ada gunanya kita itu utang bangkrut bisa diceritain kan enggak? Gitu. Dan saya atur begini, capeknya minta ampun bayar utang. Beneran? Capek banget. Nyari duit gitu. Begitu duit pertama saya sisihkan 20% itu untuk sedekah. Saya punya asisten itu ustadz, ustadz bilang begini, Pak ini yang namanya bayar utang itu wajib. Sedekah itu sunnah. Bapak harus dulukan bayar utang. Saya bilang, ini Pak, utang saya itu 62 miliar. Saya dapat duit itu cuma 1 miliar. Loh kalau tak bayarin semua, utang saya itu masih banyak. Saya nggak ada kebaikan sama sekali. Kalau besok saya mati, saya nggak punya diplomasi sama malaikat. Tapi saya atur di 1 miliar 200 untuk sedekah. Iya kan? Akhirnya untuk keluarga saya nggak kesentuh Bu. Jadi waktu saya bangkrut itu istri saya, anak saya ke Eropa aja 20 orang rombongan. Yang bangkrut bapaknya, kenapa anaknya harus ikutan? Itu ada bank itu bilang Pak Evi ini gimana sih? Katanya nggak bisa bayar ini bapak itu malah ke Eropa
tetangganya mau diajak keliling Eropa. Kecuali kalau Bapak bisa jelasin ke mertua saya, gitu. Jadi saya bilang sama Ustaz gitu, kalau saya itu semua bayar utang, iya kan saya masih banyak, mati saya bingung. Tapi kalau ini nih lihat, kalau sistem saya jalan 200 juta bayar sedekah, ini untuk keluarga. Sisa 400 juta bayarin utang, nyicil. Apa bedanya sih? Kalau saya bayarin semua 61 miliar. Kalau dengan sistem saya 61,6, utang saya masih sama-sama banyak. Tapi sistem berjalan. Kalau saya mati, saya bisa ngomong sama malaikat. Kalau malaikat marah-marah kan saya bisa tenang dulu kan. Lo jangan marah dulu. Ini sistem kan lagi kita jalanin. Ya enggak, lo pakai gua duluan. Gitu. Gimana? Ya mungkin jangan bolak-balik nanya Allah gitu kan. Gitu juga dia. Ada modal lah gitu. Jadi saya bilang sama Ustaz asisten saya. Jadi mulai hari ini sampai saya bangkit, Ustadznya saya dulu. Jadi perjalanan orang. Nah, ini pembangunan karakter. Makin lama itu makin tenang. Gitu. Saya ngajarin sama anak ibadah. Utang itu adabin aja. Semakin kuncinya utang itu apa? Kunci lunas utang apa? Dibayar. Kunci bisa bayar apa? Ada duit. Ada satu hadis Pak. Ini penting nih. Yang paling enggak ini dibawa pulang nih. Ini kalau dibawa pulang ini merasa udah ikut gosok 3 hari semua. Jadi ada satu hadis ya. Hadis bunyinya begini. Barang siapa yang menggunakan harta orang lain atau berhutang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan bayarkan untuk dia. Diulang. Kalau udah keputangan baru gak saya salam dulu, salam. Ini ya, ini separuh lebih dikit. Ini butuh hadis ini, ya, separuh lebih dikit butuh hadis ini. Ini hadis ini. Barang siapa menggunakan harta orang lain atau berhutang dan dia bermaksud membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Jadi utang itu kuncinya apa? Niat bayar. Makanya kalau utangku bukan segini wes semua. Itu tanda-tandanya orang niat. Cari orang pergi tandanya nggak niat. Gitu. Kita itu cuma butuh niat. Gitu. Dan nggak usah dibuktikan, saya punya ada 1000 cerita tentang utang itu lunas sendiri, semua utang itu lunas sendiri. Gitu. Dan nggak usah kita ngomong harus nggak punya utang, kita harus punya niat bayar. Kita mati, pokoknya sebelum hari kiamat insya Allah udah lunas. Lama amat ya udah tuh urusannya utangin lah gitu ya. Jadi di situ kita mau merdekakan diri. Apalagi cuma bocah, makanya kalau besok. Nah, itu ciri-ciri tadi utang itu ya. Ciri-ciri orang kaya utangnya banyak. Nah, orang kaya itu selain banyak utangnya produktif, yaitu nantilah kita ngomong. Jadi IIBM itu membangun karakter. Yang kedua, pembangunan karakter ini juga kita terjemahkan dalam gerakan, namanya gerakan Beli Indonesia. Jadi kalau di IIBM begini Bu. Kalau orang masuk IPR ya, terus dia bilang, Pak Alhamdulillah sudah masuk IPR, berkah saya dapat proyek ini, proyek itu. Kita nggak ada ini, karena ukurannya belum. Kita khawatir, bukan. Saya dulu bangkrut itu ketika mau hijrah ninggalkan kita, bangkrut saja. Tetapi ya itu menjadi kejadian yang sangat saya syukuri hari ini. Jadi di antara saya itu punya perjalanan karir usaha, gitu ya. Ya kalau namanya ketemu proyek, ketemu aset, ketemu sering banget.
Tetapi yang paling saya syukuri urutan nomor 1 itu ketika saya bangkrut itu. Saya bersyukur Allah pernah perjalanan saya di titik itu. Ya paling enggak. Kalau nggak pernah di situ, saya nggak pernah berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu semua. Nggak pernah. Gitu. Nah sekarang kader-kader IBF yang 1 triliun, yang sekian triliun banyak banget. Dan insya Allah di sini akan muncul yang bertriliun-triliun, insya Allah akan muncul. Ya. Nah, kemudian IBF melahirkan sebuah gerakan yang namanya gerakan Beli Indonesia. Ini juga pembangunan karakter, gitu. Makanya saya bicara sama Mas Hasto waktu itu, Mas, gitu. Jadi ekonomi itu tidak bisa kita bangun tanpa ideologinya kita bangun, tanpa karakter manusianya kita bangun. Jadi kalau kita ngomong karakter itu ada 3. 1 itu identitas. Kalau Anda itu nggak jelas siapa identitas Anda, maka kemungkinan besarnya Anda tidak memiliki karakter. Seberapa berkarakter Anda, itu ukurannya adalah seberapa jelas Anda menyadari identitas Anda. Contoh, ya, tentara kalau lupa dia tentara, gitu ya, naik kora-kora, ya, kora-kora tahu nggak? Gitu yang bisa teriak-teriak, karena dia tentara, dia nggak teriak-teriak. Masa tentara teriak-teriak? Ada kalau ustadz setidaknya, kalau dia sadar dia ustadz pakai baju ustadz, nggak akan kejar. Gitu. Nah, menjadi pengusaha itu, Anda sadar nggak Anda pengusaha? Kalau Anda sadar jadi pengusaha, masalahnya hadapi. Gitu. Masalahnya orang yang hadapi. Kalau Anda merasa bahwa Anda itu orang kaya, terlepas dari berapapun ada yang Anda miliki hari ini, tapi sikap Anda, gitu. Kalau Anda, jadi kalau ada keluarga yang minta bantu, oke. Itu oke itu bukan ngelihat saldo dulu, oke dulu, baru saldo belakangan. Gitu. Saldo, karena kualitas seseorang itu diukur dari mana? Diukur dari seberapa besar tanggung jawab yang dia ambil. Jadi kalau mau jadi pengusaha, tapi nggak mau susah ini, nggak mau ngadepin, ya nggak usah. Ya. Nggak usah, itu pekerjaannya orang terhormat, pengusaha itu. Makanya kalau pengusaha dapat kesulitan, kesulitan itu bukan persoalan bagi pengusaha. Kesulitan itu adalah sebuah kehormatan buat pengusaha. Tanya sama Pak Puan. Pak Puan udah enak-enak jadi pengusaha, jadi bupati. Dulu nggak ngurusin sampah, jadi ngurusin sampah. Itu yang namanya kualitas. Nah kita, ya kalau jadi pengusaha, ngelatihnya gimana? Ngelatihnya dengan keluarga. Ya, nah jadi tadi misalnya di IBF ngomong, wah saya dapat proyek, bukan ukuran. Tapi kalau orang itu begini, alhamdulillah Pak, semenjak masuk IBF saya jadi rukun sama istri saya. Wah itu baru itu. Ini tanda-tanda kebangkitan. Makanya usaha itu kalau usahanya lagi bergejolak, lagi kacau balau, nggak tenang, dia nggak akan bisa tenang kalau hati Anda nggak tenang dulu, nggak akan bisa. Nah, ketika hati Anda tenang duluan, yang pertama ngerasain itu orang terdekat Anda, orang terdekat. Gitu. Makanya kalau di IBF itu mesti ngomongin keluarga terus, gitu. Ini perlu kita ngomongin nggak? Ini hadis hebat ini, perlu ya. Ini hadis ini favoritnya Mbak Lia sama favoritnya istri saya sekarang. Gitu. Jadi begini, di IBF itu ada ukuran kecil, ukurannya begini, ini bapak-bapak ini. Jadi kalau karena tanggung jawab tadi, ya. Jadi orang IBF itu kalau ngasih ke istrinya itu nggak boleh ditanya lagi, nggak boleh.
nggak boleh ditanya lagi. Gitu. Kalau ditanya lagi, itu pahalanya hilang. Jadi sekali ngasih, ya udah hilang. Karena di dalam IBF yang namanya pengeluaran buat istri, buat anak, itu nggak ada pengeluaran. Ini pengusaha ya, jangan bawa laporan keuangan ke rumah. Rugi laba itu nggak cukup di kantor, nggak bisa sampai ke rumah. Karena di rumah itu tidak ada pengeluaran, yang ada hanya investasi. Itu jangan ditanya lagi. Ya, jadi ada hadisnya begini, hadisnya nih. Ya, hadis ini di BF terkenal banget di antara teman-temannya Mbak Lia terutama, karena ditulis di kaos. Jadi hadisnya lengkapnya begini. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada istrimu, pahala terbaik adalah 1 dinar yang diinfakkan kepada istri. Jadi kalau boleh ditanya, kalau Pak Happy ditanya nggak? Tanya sama istri saya, pernah nggak saya nanya? Enggak pernah. Saya nanyanya gini, Mah, nggak udah lama nih gitu nggak minta setoran, gitu. Kalau saya, nah itu IBF keluarga, gitu. Makanya ukuran karakter itu dilihat dari keluarga. Di Amerika Sarah Palin itu nggak bisa nyalon sebagai wapres waktu itu, dia langsung udah ratingnya habis karena anaknya ada yang bermasalah. Itu Amerika, gitu. Nah kita bagaimana? Ini yang namanya pembangunan karakter. Nilai-nilai yang kita bangun. Yang pertama tadi adalah identitas, yang kedua itu keyakinan. Nah keyakinan itu makanya orang kalau sodakohnya walaupun duitnya nggak ada, kenapa? Karena ada keyakinan. Itu yang membentuk karakter. Jadi karakter tidak bisa dibentuk tanpa keyakinan, maka perlu belajar di situ. Yang ketiga adalah nilai yang kita. Nilai. Contoh dalam keluarga. Apakah kerukunan keluarga itu menjadi nilai yang Anda bilang? Kalau itu menjadi nilai, maka perbincangan tentang waris itu tidak akan terjadi. Enggak. Ya udahlah, buat dia dulu, yang penting rukun. Nah, kita ini nggak jelas nilainya. Bangsa Indonesia itu nggak jelas nilai-nilainya. Makanya IBF melahirkan pada tahun 2011 itu sebuah gerakan yang insya Allah hari ini menjadi gerakan yang paling berpengaruh di Indonesia. Namanya adalah gerakan Beli Indonesia. Intinya sederhana. Intinya apa? Intinya kita sebagai anak bangsa jualan kemana saja, beli kepada saudara sendiri. Kalau itu bisa kita pahami, Indonesia akan segera maju. Jadi di sini kan banyak pengusaha, ada yang jual kerudung, ada yang jual batik, ada yang punya restoran, gitu. Seandainya kita hanya berbelanja di diri kita sendiri aja, ekonomi Indonesia bangkit. Gitu. Hari ini, gitu, Anda masuk ke kamar mandi yang dilihat pasta gigi AC, sabun AC, sampo AC. Padahal itu kamar mandi yang Anda kuasai sendiri. Gitu. Kita nggak memahami itu. Nah mudah-mudahan spirit ini bisa kita bawa nih. Dulu waktu Mas Fuad ya awal menjabat luar biasa sekali komitmen. Ya tapi mudah-mudahan insya Allah kita teruskan lagi Mas. Gitu ya. Tidak hanya di Kabupaten, tetapi di semua kabupaten Indonesia. Ya spirit untuk membangun ekonomi umat kita sendiri, ekonomi anak bangsa. Ya jadi kalau besok-besok nyekolahin anak, ya sekolahin. Di sini banyak yang sekolah. Kalau mau makan restoran kita sendiri, ya masa restoran Korea gitu ya. Orang Kebumen udah lah nggak usah Koreaan gitu ya. Tapi kalau Koreaan tapi yang punya orang Kebumen nggak apa-apa. Boleh
ya. Boleh, tapi punya kita, intinya punya kita. Kalau mau rumah sakit, ya rumah sakitnya Muhammadiyah ada PKU, ya. Dengan seperti itu aja, ya. Saya di Muhammadiyah itu saya hitung, itu kalau kita hitung hanya orang Muhammadiyah, ya, ini case-nya di Muhammadiyah, itu akan terjadi pertumbuhan setiap tahun itu sekitar 400 triliun. Karena anggota Muhammadiyah itu ada 40 juta, 400 triliun setiap tahun. Nah, bagaimana kalau Kebumen ini kita semua itu bersatu? Nah, kalau bisa nih, ya Habib Nasrullah, ini dikapitalisasi. Ini pengusaha hebat semua dari sini. Pengusaha yang bakal hebat semua dari sini. Jadi ini kita kapitalisasi. Beli Kebumen dan bela Kebumen. Insya Allah, ya Kebumen, dari Kebumen nanti untuk Indonesia. Ya. Hari ini ancaman kita luar biasa sekali kalau kita ngomong kapitalisme, luar biasa sekali lah. Ya, tapi intinya saya mengundang untuk sahabat-sahabat semua, para pengusaha, masyarakat di Kebumen hari ini untuk membela produk-produk anak-anak Kebumen sendiri. Beli Indonesia,